Statistik menunjukkan bahwa IQ kita orang Indonesia itu 70 cuma per hari ini. Dekat-dekat simpanse itu. Singapura berapa? 115. Vietnam 100. Jadi kita mesti cari tahu kenapa IQ nasional kita turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, seperti yang teman-teman dengarkan di video awal tadi, Rocky Gerung sedang omon-omon soal IQ, kecerdasan rendah, IQ rendah, dan segala macam. Ternyata ada perspektif lain yang disampaikan oleh Profesor Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Dan ini sangat luar biasa, teman-teman. Prof. Stella Christy itu menyampaikan pendapat berdasarkan paper, jurnal, saintifik, ilmiah, dan segala macam. Tidak seperti Rocky Gerung yang menyampaikan hal-hal berdasarkan logika doang gitu ya kan. Dan ini sangat jauh beda kelasnya, teman-teman. Seorang profesor yang ahli, benar-benar ahli, dan seorang yang hanya bermodalkan omon-omon, filsafat, logika, dan segala macam. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pertama, saya mau bercerita sedikit kalau boleh ya. Apa itu IQ test? Yeah. Nah, kita memang selalu banyak terpaku kepada IQ test. Tapi saya mau bilang, yakinkanlah kita semua bahwa kita orang Indonesia adalah orang-orang pintar. Okay. Dan saya bukan berbicara berdasarkan klise atau karena memang bangga sebagai orang Indonesia, tapi berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Nanti saya akan ceritakan bukti-bukti ilmiahnya. Tapi saya mau cerita dulu tentang IQ test. Nah, IQ test ini memang disenangi oleh orang-orang. Tapi sebenarnya kalau kita tanya apakah IQ test itu memprediksi keberhasilan seseorang dalam hidup? Kembali saya akan memberikan bukti-bukti research ya. Ada banyak paper yang akhir-akhir ini meneliti bahwa tidak terbukti bahwa IQ itu memprediksi kemampuan untuk kemampuan keberhasilan seseorang dalam hidup. Karena orang tuh terus berkembang kan? Iya, itu satu. Nah, saya juga mau cerita tetap IQ test ini, IQ testnya sendiri itu kadang-kadang IQ test itu adalah tes. Jadi sebenarnya begini. Tergantung situasi pas lagi tes kali ya? Tergantung situasi pas lagi tes dan juga sebenarnya begini. Kalau kita bilang apakah ada sesuatu IQ test itu mengukur intelligence yang namanya G, General Intelligence. Tetapi kalau kita teliti secara dalam di antara kami yang peneliti kognitif, konsep dari General Intelligence itu sebenarnya belum terkonsepkan secara matang. Jadi begini, kalau kita mau melakukan IQ test itu kan measurement. Kalau misalnya kita tes, kalau kita misalnya tes ukuran darah, itu kita dengan pakai alat, itu sudah memang langsung mewakili ukuran darah, ya ukuran apa tinggi atau rendah ya. Tetapi konsep IQ-nya sendiri ini konsep general intelligence yang namanya G itu sebenarnya masih warawiri kalau saya boleh bilang gampangnya gitu. Jadi tidak ada terbukti bahwa G itu beneran ada gitu. Ada yang cukup yakin, ada yang terus terang aja buktinya menurut saya belum terbukti. Jadi di suatu pihak kita jangan terlalu taruh uang semua di IQ test gitu lah. Jangan terlalu khawatir tentang IQ test. Bukannya saya boleh cerita. Ada suatu IQ dari orang kulit hitam di Amerika Serikat itu sekitar 3 atau 5 poin lebih rendah dari orang kulit putih di Amerika Serikat. Nah, apa ditanya apakah orang kulit hitam lebih bodoh dari orang kulit putih? Tidak. Kenapa? Kembali ke ada satu penelitian, ini risetnya sudah diulang beberapa kali. Anak-anak kulit hitam diberikan IQ test. Satu grup dibilang ini IQ test. Satu grupnya lagi dibilang ini tes ujian sekolah. Dua-duanya kulit hitam ya. Nah, anak yang diberikan IQ test, nilai tesnya sama persis. Tapi waktu dibilang tes ini adalah tes ujian sekolah, nilai si anak kulit hitam itu. Cuman sugestinya aja yang beda ya, sugestinya aja beda. Nama tesnya aja beda. Persis itu dikasih tesnya, terus tesnya ada namanya nih. Terus yang di satu dibilang ini IQ test. Yang satu lagi dibilangnya ini ujian harian. Isinya sama persis, cuman labelnya. Lalu hasilnya gimana tuh, Prof? Nah, hasilnya tes yang
ambil tes ujian harian, padahal tesnya sama, nilainya jauh lebih tinggi. Wow. Oke. Jadi kalau itu bukti apa? Bukti bahwa si yang mengambil tes sendiri karena mereka merasa ini IQ tes, saya mungkin kurang bagus, jadi dia ngambil tesnya jadi tidak bagus. Tapi dia merasa kalau ini ujian ya ujian biasa ya, ini yang dites ya yang saya udah pelajari ya saya bisa lah kerjain. Mindset teman-teman ya. Sebagus mungkin. Nah inilah menjadi satu juga tesnya sendiri. Ini kita jangan terlalu percaya 100% itu mengukur kemampuan kecerdasan. Kalau bukan selain IQ test sendiri bermasalah, konsep general intelligence juga cukup bermasalah. Perlakuan kita terhadap IQ test juga menurut saya bermasalah. Karena begini, mau IQ-nya 80, tapi kalau nilai tes matematikamu di sekolah, nilai ujian matematikamu di sekolah itu dapat 100, nggak ada masalah, ya kan? Tapi kalau mau IQ-mu 140, tapi kamu males-malesan di sekolah nilainya jelek, ya buat apa kamu IQ-nya 140? Nah, jadi buat saya kita tidak terlalu banyak gunanya mengetes IQ, karena tes IQ itu menjadi pegangan terhadap sang murid dan sang orang tua dan sang guru bahwa kecerdasan kita itu mati. Kecerdasan itu adalah fix. Namanya ini ada di fixed mindset, growth mindset. Nah, jadi begitu anaknya dites IQ, ntar anaknya pikir, IQ saya 80, ya udahlah ngapain saya belajar saya bodoh gitu ya. Gak mampu. IQ saya jongkok, saya tiduran aja lah. Iya gitu. Terbalik lagi juga IQ saya 140, ya udah saya nggak usah ngapa-ngapain. Nggak usah belajar. Saya ngerasa paling pintar. Saya ngerasa paling pintar. Itulah jadi secara pragmatis pun menurut saya jauh nggak ada gunanya. Itu pernah kalau di netizen Indonesia, Prof, itu kan kalau kita lihat komen-komennya, pernah nggak kita ngelihat waktu teman-teman di sekolah kita kelihatan sangat pintar gitu, tapi pas sekarang kok gini-gini aja gitu. Nah, ini bukan ngomong soal nasib ya, tapi yang tadi saya sebut adalah otak kita, diri kita sebenarnya kan berkembang terus kan. Betul. Growth mindset kita selalu berkembang kan. Prof setuju soal itu sebenarnya. Saya setuju bahwa kita itu selalu harus berkembang. Dan sebenarnya yang paling penting adalah cara berpikir kita selalu bisa dikembangkan. Nah, kembali lagi karena saya meneliti asal muasal kepintaran, the origins of intelligence. Penelitian saya membuktikan bahwa dari awal kita sudah punya kepintaran. Kepintaran kita itu adalah, misalnya ya, satu penelitian saya ini adalah meneliti bayi umur 3 bulan. Ini papernya sudah dipublish. Bayi umur 3 bulan itu sudah bisa mengerti tentang jumlah. Ya, bayi umur 3 bulan itu kalau Anda sodorkan 2 mangkok, satu nasinya setengahnya, satu nasinya penuh. Nah, ini benar penelitiannya kayak gini. Terus nanti bayinya dilepas, mau ke yang mana? Dia akan ke nasi yang lebih banyak. Atau benda apapun gitu yang lebih banyak. Atau benda apapun yang lebih banyak. Jadi dia sudah mengerti jumlah. Nah, itu 3 bulan ya. Itu saya ada papernya, sudah sangat percaya sekali karena itu sudah dipublish. Dan lalu kita kembali, loh, kok gitu, kenapa kok kita ada yang anak matematikanya bagus, ada yang matematikanya tidak. Nah, ini kembali menjawab pertanyaan Mas Asis, memang itu pendidikan kita, Mas. Jadi dari segi kemampuan berpikir manusia itu, setiap manusia diberikan kemampuan berpikir yang memang sangat sangat bagus. Saya kasih contoh satu lagi. Coba kita lihat ke sekeliling, kalau yang punya di Indonesia kan banyak anak, jadi tinggal aja lihat anak umur 3 tahun. Mereka ngomong bagaimana? Hebat kan? Pintar kan? Ngomong biasa aja kan? Kita udah bisa mengerti apa yang mereka omongkan. Bisa komunikasi lah. Padahal bahasa itu kan begitu sulit. Kita tahu dari mana coba kalau kita suruh belajar bahasa baru nih, misalnya bahasa Polandia, ya kan? Bahasa Polandia, kebetulan saya bisa bahasa Polandia. Tapi kalau misalnya Mas Asis sama Mas Angga harus belajar bahasa Polandia dalam jangka waktu 3 tahun, saya jamin nggak mungkin bisa deh. Kayaknya udah banyak pikiran yang lain ya. Nah, jadi itu begitu hebatnya cara berpikir kita. Tetapi dari tapi cara berpikir itu harus dikembangkan. Jadi awalnya kita sudah punya cara berpikir. Nah, itulah peneliti seperti saya sudah tahu itu. Dan ini yang mau kita jadikan, yakinkah kita bahwa kita punya cara berpikir yang sangat baik, tapi bagaimana kita mengolah cara berpikir yang sudah ada sejak dini. Iya sih, itu. Iya. Karena kalau kita tarik misalkan sekarang ada perdebatan juga nih, Prof, soal ketika anak masih kecil itu
jangan terlalu banyak dijejali apa ya? Setuju. Dengan hitung-hitungan misalkan. Iya. Tapi lebih kepada langsung kreativitas. diajarin nulis 3 tahun gitu. Kreativitas. Itu gimana, Prof? Soal itu. Sebenarnya saya akan saya setuju sekali anak itu jangan dijejali. Kenapa? Karena itu secara ekonomis ya. Karena kebetulan saya sebelum major saya tuh tadinya ekonom, terus pindah jadi ke otak. Tahun ketiga saya pindah gitu. Bisa lompat gini, otaknya gimana tuh, Bro? Enggak susah banget. Okay. Jadi secara kita begini, kalau kita secara ekonomis kita selalu apa yang sudah ada kita pergunakan. Nah, anak itu dari awal itu sudah banyak yang mereka tahu. Jadi sebenarnya kalau dijejali itu tidak ekonomis karena kita tidak menggunakan apa yang mereka sudah bisa. Tetapi kita harusnya menggunakan apa yang mereka sudah tahu dan sudah bisa. Sebenarnya misalnya tadi di matematika, yang dijejali bukanlah matematika, tetapi matematika itu bagian dari kehidupan. Nah, bagaimana caranya bisa matematika bagian kehidupan? Nah kan saya udah bilang kan anak-anak sebenarnya sudah dari bayi 3 bulan pun sudah tahu tentang jumlah. Kalau kita lagi makan misalnya kita bisa tanya, oh coba ini bagaimana nanti malam nenek mau datang ikut makan. Jadi kita harus sediain masak nasinya perlu lebih berapa. Oh, okay. Nah itu kan dari keseharian sudah bisa berpikir tentang itu. Pertanyaan-pertanyaan yang relate ya diaplikasikan di keseharian. Dari keseharian, karena segala sesuatu yang kita harus hidup itu harus berpikir kan. Iya. Hidup itu banyak yang harus dipikirkan. Nah anak itu juga kan namanya juga lagi hidup dan mereka ikut memikirkan. Itu ya sebenarnya yang paling penting. Jadi kalau sebenarnya bukan kreativitas bisa lebih saya tajamkan karena kalau dibilang anak tuh harus belajar kreativitas bingung gimana belajar kreativitas. Tapi yang saya dari penelitian adalah dari dini itu sebenarnya yang paling penting adalah belajar untuk belajar. Learning to learn. Belajar. Maksudnya apa? Learning to learn itu adalah bagaimana anak dari dini itu merasa dia punya suatu model itu dunia itu seperti apa? Dunia itu apakah membosankan? Atau dunia itu saya nunggu kalau ibu atau bapak atau guru saya kasih sesuatu saya terima, atau saya itu mau banyak bertanya, saya itu banyak ingin tahu, ini kenapa, ini begitu, ini kenapa. Kalau si anak itu terus-terusan berpikir bahwa dunia itu adalah saya selalu harus cari tahu, saya harus menentukan, nanti sampai kapanpun dia akan selalu kreatif. Itulah yang namanya pada masa dini itulah yang harus ditetapkan learning to learn. Belajar untuk belajar. Itu yang harus kita terapkan gitu. Belajar untuk belajar. Tapi ini gue nyambung soal matematika nih sis. Boleh. Ini agak lucu sih sebenarnya kayak di tempat tinggal lah gitu pasti di tempat tinggal lu juga ada nih sis. Pasti ada anak-anak yang disuruh emaknya belanja, dia lebih tahu hitung-hitungan soal duit. Ketika ditanya soal hitung-hitungan ini, dia nggak tahu bisa. Dikasih 5.000, nanti beli ini, nanti kembalinya segini ya gitu. Nah dia jadi hafal tuh karena keseharian. Betul. Tapi ketika dikasih pertanyaan soal matematika nggak bisa. Iya. Nah itulah. Jadi sebenarnya tugas gurunya dan tugas orang tuanya bukannya bilang lo kok bego banget sih udah kan udah. Tapi justru bilang, nah ini sama ngitung-ngitung yang tadi sama. Jadi tugas kita itulah kalau kita menjadi pendidik harusnya kita bisa melihat apa yang mereka sudah bisa. Nah, jadi kita kasih lihat ini sebenarnya sama persis polanya, cuman kamu yang ini belum lihat, tapi sebenarnya sama. Anak jadi lihat, oh ngitung itu sama ngitung ini sama, ya udah gampang lah, saya nggak usah khawatir. Itu dia. Iya itu luar biasa. Tuh anak-anak luar biasa. Di kampungan gue lah kayak bahasa. Tapi kembaliannya ada risetnya juga nih mas. Oh iya. Iya ada risetnya di Brazil itu banyak yang seperti itu. Oke. Tapi asal kembaliannya jangan dimasukin kantong. Nah. Nggak, karena biasanya kalau udah kasih 5.000 udah ngincer tuh anak. Nih pasti kembali 2.000 gue harus beli ini nih. Nah anaknya juga ada motivasi ya. Harus ngitung jelas karena kalau ada kembaliannya buat saya gitu kan. Nah gitu. Kan? Nah kadang juga belajar kenapa tuh mas. Jadi anak-anak kalau ngerjain soal matematika jadi agak membosankan atau nggak ada, karena nggak ada motivasi. Mau ngitungnya benar, mau ngitungnya salah ya paling dapat nilai ya bodo amat gitu. Tapi kalau dia, nah kalau kamu nggak bisa ngitung bener nanti susah dapat duit jajannya gimana gitu. Nah itu kan lain lagi. Nah teman-teman, itulah tadi video yang sangat luar biasa, penjelasan, penjabaran yang sangat luar biasa dari Profesor Stella Christy terkait dengan IQ dan kecerdasan seorang manusia, teman-teman ya. Dimana IQ itu ternyata tidak 100% menentukan nasib dan masa depan seseorang, dan tidak menentukan 100% terkait dengan
kecerdasan, pola pikir, dan segala macam. Ini luar biasa. Dan ini berdasarkan penelitian dan paper, teman-teman ya. Bukan omon-omon dan bukan ya berlogika liar seperti Rocky Gerung. Dan bagaimana anak kecil tadinya ya jangan dijejali dengan pelajaran-pelajaran yang sulit seperti matematika, tapi harus diajari untuk berkreativitas, untuk berpikir logis dan segala macam. Karena anak ternyata dari umur 3 tahun atau 3 bulan tadi kata Prof Stella itu sudah tahu jumlah dan segala macam, teman-teman. Cuma nanti tugas orang tua tugas guru mendrive bagaimana anak nanti bisa memahami soal jumlah dan segala macam, angka-angka dan segala macam. Tapi pada dasarnya anak-anak itu ternyata sudah tahu penjumlahan. Wah, ini bukan wakil menteri yang abal-abal, teman-teman ya. Ini wakil menteri yang grade-nya udah plus luar biasa. Pengetahuan dan kecerdasannya itu sudah grade yang paling tinggi, teman-teman. Kita bersyukur punya anak bangsa yang seperti Prof Stella, dan semoga makin banyak anak-anak bangsa lain yang cerdas, yang mau berbakti, mau menuangkan ilmunya untuk bangsa kita, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.